Terbukti bahwa bumi ternyata tidak bulat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Tentang konspirasi bumi bulat atau datar menjadi isu sepanjang masa. Bumi bulat hingga saat ini menjadi sistem kepercayaan kita. Kali ini ada seorang peneliti yang memberikan bukti bahwa bumi itu datar dan korelasinya dengan sistem sains di sekitarnya. Jadi bumi itu bulat atau datar dalam ajaran Islam. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang selalu setia di Cerita Untungs ya. Terima kasih untuk segala masukannya ya. Ada yang diskusi, ada yang ribut-ribut, ada yang malah doain gitu ya. Ada yang menghujat, apapun isinya itu adalah kebebasan dari teman-teman semuanya. Semua yang kita tayangkan di sini boleh sepakat, boleh enggak ya. Karena kita justru membuka peluang untuk diskusi atau berpikir. Mudah-mudahan menemukan hidayah yang tentunya juga yang paling benar seperti apa. Kita pun lagi dalam proses mencari, sebenarnya gue lagi belajar juga. Makanya setiap hari tamu-tamunya kita undang-undang yang berbagai ragam dengan sudut pandang yang berbeda. Nah sekarang ada seorang anak muda, udah kepala tiga, ya. Hampir muda, udah lewat menuju dewasa, ya seorang yang juga mengamati fenomena-fenomena yang ada di alam dan juga apa sih keterkaitannya antar sesuatu yang kita pelajari, yang kita rasakan di kehidupan kita ini. Langsung aja kita ketemu dengan Rizko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Pak Haji, terima kasih. Alhamdulillah. Senang banget bisa datang lagi ke sini. Oh iya. Kali ini sendiri nih? Sendiri. Aku udah nanya bareng CS ku nggak usah gitu. Dia ngelawak mulu soalnya. Kita lagi nggak mau ngelawak ini. Iya. Sekarang saya mau ngajak ngomong Rizko ini sesuatu yang habis kita lihat dari konten beliau nih mengenai sudut pandang dari Rizko ini. Kalau menurut lo, bumi ini bentuknya gimana? Langsung ulti ya. Langsung gua ulti. Nggak basic attack dulu ya langsung pembahasan ini. Kan ada yang bilang datar. Ada yang bilang bulat. Ya. Ada yang bilang lonjong. Ada yang bilang lonjong. Ada yang bilang lonjong yang bentuknya hampir bulat, tapi ya. bentuknya nggak bulat-bulat banget. Iya. Karena ada bukti-bukti yang dia paparkan. Malah menurut sains modern bumi itu bulat tapi nggak sempurna bulatnya, agak pipih. Bulat nggak sempurna. Karena rotasinya bumi itu itu maksudnya. Iya. Nggak bulat sempurna. Iya. Nggak agak pipih. Tapi sebenarnya gini, kalau ada lagi sains mengatakan aslinya bumi itu bentuknya kayak kalpataru. Kalpataru tuh gak? Gimana tuh? Susah ya menjelaskannya. Jadi bentuknya gini, kayak batu karang gitu, kayak batu karang. Yang membuat bulat kelihatan bulat itu airnya. Iya. Airnya karena daya tarik dari gravitasi membuat mereka ngumpul di tengah. Yang bentuk-bentuk nggak jelas itu kan jadi nongol-nongol gitu kan. Tapi dari keseluruhannya kayak bulat. Iya. Gitu. Ya itu benar juga, nggak salah juga. Karena bumi itu punya tempat-tempat yang tinggi, pegunungan Himalaya, ada juga tempat-tempat yang dalam kayak Palung Mariana gitu. Jadi nggak rata-rata banget. Akhirnya air itu yang mengisi celah-celah di dalam. Gitu. Jadi kayak yang dalamnya nggak kelihatan, yang tingginya kelihatan dikit kan gitu. Iya. Nah itu karena karena airnya itu yang bikin kelihatan bulat gitu. Nah kalau menurut pandangan lu gimana? Tapi sebelum membahas tentang pandangan gua ya, kenapa akhirnya gua memperdalam sains itu karena memang dari dulu sih, bukan karena baru-baru ini doang. Jadi aku di Yuk Ngaji punya program yang namanya Origin of Life. Origin of Life. Program Yuk Ngaji. Ya, kenapa Origin of Life? Karena ada kontroversi banget di dunia sains, bukunya Charles Darwin yang judulnya Origin of Species. Ya, yang itu juga kita ngomongin itu ya. Boleh. Gue juga senang juga ngomongin kita bahas nanti ya tentang evolusi dan lain-lain. Nah, lalu aku yang memang dari kecil suka sains, bahkan orang tuaku tuh beliin buku sains dari kecil gitu ya. Memang suka. Terus aku hijrah kan, belajar Islam. Dan semenjak aku belajar Islam, aku ngelihat tidak ada kontroversi dan tidak ada pertentangan yang esensial antara sains modern dengan keyakinanku pada Islam. Cuma ternyata faktanya di luar sana banyak orang-orang ngaji, banyak orang-orang yang katanya paham agama, tapi anti banget sama sains modern. Antinya tuh parah banget. Yang seolah-olah kalau kamu percaya dengan sains modern berarti akidahmu tuh sudah terganggu. Dipikir kita saintologis. Bisa jadi ya. Jadi separah itu. Contohnya waktu itu
lihat deh di Instagram nanti kalau ada postingan-postingan tentang luar angkasa, tentang bulan, tentang lain-lain. Di komennya pasti debat. Komennya pasti debat. Satu waktu pernah ada postingan di Instagram tentang ini doang, postingan tentang pendidikan sekolah dasar dulu, bahwa proses terjadinya gerhana matahari. Gitu ya, dijelasin bahwa terjadi gerhana matahari, bla bla, ada postingan. Komennya ada ribuan. Ternyata di sana debat. Debatnya itu orang-orang Islam. Bawa dalil Al-Quran. Masih aja mau dipercayain, dibodoh-bodohin oleh NASA, oleh peneliti luar angkasa yang kafir-kafir itu. Sudah jelas-jelas Al-Quran mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mengenai gerhana matahari. Mengenai bentuk bumi. Karena kan ada gambar buminya bulat di situ. Sudah dikatakan bahwa bumi dihamparkan datar dan lain-lain pakai dalil Al-Quran. Seolah-olah kalau meyakini postingan ini dengan bumi bulat, kita sudah menentang ayat Al-Quran. Padahal menentang satu ayat Al-Quran aja ini kan fatal. Fatal, bisa kafir nih menolak satu ayat Al-Quran aja gitu. Nah, maka ranah sains ini menjadi ranah perdebatan yang tidak ada ujungnya beberapa tahun yang lalu. Sampai ustadz-ustadz kita gitu ya, itu ditanyain di Instagramnya. Waktu itu pernah Ustadz Syafiq Riza Basalamah sampai bikin reels. Bumi itu bulat atau datar. Habib Muhammad bin Anis pernah bikin ada postingannya tentang bahas bumi datar. Sampai ada beberapa kajian khusus bahas tentang bumi bulat, bumi datar itu doang. Sepenting itukah maksudnya? Maksudnya ya, padahal nggak berpengaruh sama keimanan nih. Iya, padahal kalau kita mau bulat, mau datar gitu ya. Iya, padahal setelah diperdalam, aku belajar lebih jauh gitu ya, dan aku punya basic science juga, nggak bertentangan, ini bukan perkara akidah. Bahkan sampai ditanya ke Syekh Ibnu Taimiyah, bentuk bumi nih. Ditanya ke Syekh bin Bas loh. Dan jawaban ulama-ulama itu sebenarnya udah beres, udah selesai, maksudnya udah sangat bijak. Tapi murid-muridnya ini kadang masih belum bisa terima. Memang murid itu sampai sekarang lebih ngegas daripada gurunya. Namanya juga murid, ilmunya dikit. Iya, makanya. Coba kayak nih, lu kalau latihan karate, yang suka ngajakin berantem tuh ban putih. Bener, yang ban hitam mah santai-santai aja. Ban hitam aja. Lu jangan sampai gua berantem, gua angkat tangan gua, gigi lu menyon ke atas gitu kan. Kalau yang itu baru ban putih udah pengen berantem baru aja. Tahu satu jurus, semua orang pengen diajak duel. Nah gitu. Jadi perdebatan itu nggak sudah. Akhirnya waktu itu teman-teman yang ngaji bilang, ya udah kalau lu memang punya ilmunya, coba bikin satu program untuk menjembatani Indonesia Science ini. Coba kita pengen lihat sudut pandang lu gimana. Akhirnya gue bikinlah program waktu itu Origin of Life, yang kita bahas tentang science modern didudukkan dengan agama tuh bermasalah atau enggak. Spoiler alertnya, enggak ada masalah sama sekali. Kesimpulan akhirnya gitu. Kesimpulan akhirnya. Tapi untuk mencapai kesimpulan ada perjalanan untuk mencarinya kan pasti. Kita jelasin, kita breakdown data-data dari saintis modern. Jadi kita bahasnya itu without conspiration. Karena orang zaman sekarang kalau ngomongin sains pasti ada embel-embel konspirasinya. Nah, kita bahas dulu. Data-data dari ilmuwan itu kita bongkar, kita lihat bareng-bareng, bermasalah nggak sama keyakinan kita? Ternyata satu pun nggak ada bermasalah. Mau bumi bentuknya segitiga, mau bentuk donat, bentuk apa, tidak perkara akidah itu. Jadi Anda mau percaya bumi datar, it's okay, it's fine. Anda mau percaya bumi itu bulat, it's okay, it's fine. Tapi ini sorry gue potong ya. Gue ada satu, ini nggak tahu ya, ibaratnya bisa aja gue salah, tapi waktu itu gue dapat informasi. Yang namanya kita berseliweran di sosmed ya, bahwa yang mengusung konsep bumi bulat datar di awal itu bukan Muslim. Memang. Namanya Samuel Rowbotham, itu orang Eropa, orang Kristen, karena konsep bumi datar itu pertama kali itu dipromosikan oleh gereja. Iya, di zaman kegelapan dulu. Di Alkitab ada ayatnya. Ada ayatnya. Bahkan mereka itu di keyakinan mereka di zaman Eropa, kegelapan Eropa dulu, mereka itu ketika ditanya umur bumi berapa aja, mereka spesifik nyebutnya 6.600 sekian tahun, diciptakannya itu 20 Oktober sekian, spesifik banget, jam 6 sore. Jadi sampai bumi itu diciptakan tanggal sekian, jam sekian, spesifik banget. Dan itu yang jawab itu ada seorang Archbishop James Ussher. Jadi memang petinggi Nasrani di Eropa saat itu, dan mereka jawabnya pakai dalil. Jawabnya dari kitab-kitab Genesis dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka ngambil pengetahuan itu dari agama. Seiring waktu, penemuan-penemuan menemukan bahwa kayaknya nggak benar apa yang dikatakan oleh Archbishop tadi. Diteliti ternyata bumi umurnya nggak sekadar 6.000 tahun, tapi bahkan sampai jutaan tahun waktu itu. Sampai ditemukan lagi ternyata bumi umurnya miliaran tahun. Akhirnya ilmuwan bilang bumi umurnya 4,5 miliar tahun. Yang tersinggung kira-kira siapa? Orang yang pakai dalil tadi lah. Karena hasil penemuannya bertentangan sama dalil.
gitu kan? Nah, sedangkan Islam, hebatnya Islam itu bilang bumi ini sudah tua, sebelum manusia ada sudah ada bumi. Seberapa tua nggak dikasih tahu, bukan nggak nurunin kalender. Maksudnya, ya lu tahu juga nggak apa yang berpengaruh sama tujuan di sini untuk keimanan kan ibaratnya kayak gitu. Hal yang nggak penting. Lu oplak segala macam. Yes. Cuma lu akan ngabisin waktu. Benar. Karena fatalnya ketika itu dibawa beserta kalendernya, misal tadi 20 Oktober sekian-sekian gitu ya. Ketika itu tidak terbukti, orang akan menyalahkan dalilnya yang automatically akan menyalahkan agamanya. Iya. Nah, itu yang terjadi sehingga semakin banyak saintis ini menemukan fakta-fakta ilmiah yang bertentangan dengan sains, yang paling tersinggung pada saat itu gereja. Ya. Gereja bilang bumi itu datar, pakai dalil juga. Yang pertama kali bilang bumi datar itu kan dari kaum gerejawan gitu kan. Ilmuwan bilang kayaknya enggak deh. Kayaknya setelah hasil penelitian kami, ada Nikolaus Kopernikus, ada Galileo Galilei, itu ngelihat kayaknya bumi ini bukan pusat alam semesta. Makanya ada teori heliosentris sama teori geosentris itu kan. Heliosentris itu matahari yang sebagai pusat tata surya. Geosentris itu bumi lah yang jadi puterin matahari. Ya, seluruh muterin bumi. Itu kan teorinya bumi datar tuh pusatnya ini kan bumi. Semuanya ngelilingi bumi. Terus ilmuwan-ilmuwan ini karena pemikiran mereka hasil penelitiannya bertentangan sama gereja, mereka dipersekusi. Dipersekusi benar, bahkan ada yang sampai dihukum mati. Seiring waktu. Ada yang dihukum, ada yang sampai disiksa dan lain-lain. Ilmuwan-ilmuwan ini kan akhirnya gerah. Kami cuma meneliti alam, tapi kok kami diperlakukan seperti ini. Akhirnya mereka kayak kebenaran ditutupin gitu. Benar. Dan akhirnya mereka memberontak kan, rakyat itu kan memberontak kan. Itulah yang dikenal dengan revolusi Perancis itu, Renaissance. Renaissance itu awalnya dari Renaissance itu awalnya di mana cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat itu kan dipersekusi gereja. Akhirnya kan mereka memberontak gereja, menangkap raja-raja mereka. Raja Louis, Raja Philip di Prancis dibunuh oleh rakyatnya sendiri, mereka memberontak. Dan hasil pemberontakan itu setelah selesai, mereka kan membentuk sekulerisme pertama. Mereka bilang, oke, gereja boleh tetap ada, tapi tolong jangan ngurusin sains, ngurusin ekonomi, ngurusin apa. Itu urusan dia? Itu urusan cendekiawan aja. Oh, sorry sebentar. Berarti revolusi Prancis diawali dari ketidaksinkronan gereja dengan sains berarti? Salah satunya. Jadi, salah satunya. Karena nggak sinkron, kok beda dalil gereja sama kenyataan sains gitu kan? Karena dulu di zaman gereja, di zaman teokrasi itu ya, jadi kepemimpinan atas agama ini ya. Jadi mereka tuh, raja itu bertindak apapun atas dalih agama. Kalau kita menentang raja, otomatis menentang Tuhan. Maka rajanya mau semena-mena juga, rakyat nggak bisa apa-apa. Karena takut dianggap heretics, dianggap membangkang agama, gitu ya. Maka rajanya menarik pajak berlebihan, terus ada penyiksaan-penyiksaan yang zolim gitu kan. Rakyatnya zolim. Kita kalau lihat ini based on sejarah aja, kita lihat kezoliman pemimpin-pemimpin di zaman Dark Age itu parah. Sampai ada penyakit aja waktu itu, wabah Black Plague itu. Banyak orang meninggal. Padahal sebabnya itu kotor, tidak higienis, tikus, menyebabkan penyakit jutaan orang mati. Tapi yang dituduh itu adalah wanita-wanita penyihir. Jadi kalau ada wanita-wanita yang dituduh ini nih penyebab penyakit, padahal emang penyakit di situ memang kan? lagi ada penyakit, kotor gitu emang kan? kotor. Akhirnya wanita-wanita ditangkap, dibakar hidup-hidup, gitu ya. Ada witch trial, jadi ada penghakiman penyihir-penyihir dianggap gitu. Ini merasa rakyat nih, kok zolim banget, kok kita digolimin banget. Akhirnya mereka memberontak ke pemerintah. Memang di zaman itu sebenarnya Eropa itu justru jorok kan? Sebodoh itu dan sejorok itu. Yang teman-teman mungkin belum mendengar ya. Saya juga baru dengar tahu bahwa ada penemuan sepatu hak tinggi, high heels itu. Itu ceritanya deh. Itu dari orang-orang Eropa yang berak di pinggir jalan di depan rumah. Bahkan nih sejarah, ada satu pekerjaan di Eropa dulu yang namanya gong farmer, petani kotoran. Jadi tugas mereka itu tiap hari adalah bawa gerobak sama sekop, ngumpulin kotoran-kotoran orang depan pintu, karena orang Eropa dulu nya di situ, nggak ada sanitasi. Iya. Jadi mereka mulus semua buka pintu, buang di depan pintu. Jadi gitu doang. Akhirnya kotor, bau kotanya, sampai harus ada satu orang yang ditugaskan keliling bawa gerobak untuk ngumpulin kotoran-kotoran itu, baru nanti dibuang keluar kota. Tapi sangat jorok sekali, seperti itu joroknya. Emang belum tahu kali ya waktu itu. Ya. Soalnya kan kalau nggak salah ya, mereka itu kalau lagi tempur sama pasukan Muslim habis mandi kan? Iya. Karena di agama emang dia harus diajarkan bersih. Bersih harus mandi, ada di agama lagi. Mandi dan wudhu gitu kan. Kalau di zaman mereka ngerasa bahwa kalau mereka nggak mandi,
ilmu gaib itu lebih kuat gitu. Luntur ilmu ya. Luntur gitu kan. Iya. Nah itu kan akhirnya mereka jadi belajar ini kan, belajar punya sanitasi kan itu. Itu semuanya belajar dari Muslim. Makanya pondasi sains modern, peradaban yang maju itu semuanya dibangun oleh peradaban Muslim. Dulu ketika Eropa lagi jorok-joroknya tadi, darkest-darkestnya, di sisi lain di negeri-negeri Muslim itu lagi keemasan banget. Lagi golden age banget, di mana peradaban lagi majunya, sains lagi majunya, pondasi-pondasi sains modern yang kita nikmati sekarang aja dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, di saat itu orang-orang Eropa tuh sangat kagum dengan peradaban Muslim. Sampai mereka tuh kalau jatuh cinta aja pakai bahasa Arab. Anak ibu filah dan lain-lain gitu ya. Sebagaimana kita zaman sekarang kagum dengan orang Barat, kalau mau cinta-cintaan harus I love you banget gitu kan. Sampai kata-kata baby itu dari Habibi. Oh ya? Ya gitu bukan Bibi, ya Habibi, ya Habib. Ya karena kan waktu di era itu kalau nggak salah yang menguasai 3/4 kan dari Muslim kan itu. Bahkan perbintangan modern zaman sekarang aja Aldebaran dan lain-lain itu tuh bintang-bintang ngambil yang menamai orang-orang Muslim. Di zaman itu peradaban sangat hebat lah pokoknya kaum muslimin. Nah Eropa tertinggal dan singkat ceritanya rakyatnya kan memberontak. Akhirnya menurunkan gereja dan pemerintah, dipisahkan. Gereja jangan lagi ngurus negara, ada yang sekularisme itu ya. Nah semenjak itu sains dan cendekiawan ini mikir sendiri bagaimana cara memimpin rakyat yang baik, bikin sistem sendiri, perekonomian yang baik, mikir sendiri, sains yang baik, mikir sendiri. Maka muncullah ilmuwan-ilmuwan yang tidak lagi diskriminasi, ada Isaac Newton dan lain-lain gitu ya. Maju peradaban Eropa. Eropa maju ketika meninggalkan agama. Dan majunya ini signifikan. Orang Islam yang memang sudah canggih gitu ya, kaget melihat kemajuan Eropa, ngikut-ngikut ninggalin agama. Padahal Islam kalau kita ninggalin agama, kita malah tertinggal. Orang Eropa di saat itu ketika mereka ngikutin agama mereka dikekang. Sedangkan padahal Islam sendiri itu memberi ruang kepada sains. Makanya aku sangat sedih ketika ngelihat orang-orang zaman sekarang di mana mereka semakin ngaji semakin anti sains. Karena nggak seperti itu harusnya. Semakin Anda ngaji, Anda tuh semakin paham konsep sains itu seperti apa, fungsi sains itu seperti apa. Dan harusnya semakin Anda ngaji, peradaban itu semakin maju. Berarti salah kaprah dia dianggap kalau sekarang kalau agama tuh mengekang, yang cool tuh misalnya apa agnostik gitu ya, apa namanya ateis gitu ya. Itu salah, itu terjadi di Eropa. Itulah kenapa ada orang-orang yang sok berpikir bebas, yang menganggap agama ini mengekang kemajuan umum, kemajuan publik. Itu benar, kecuali agamanya Islam. Ya, jadi kalau agamanya Islam itu malah membebaskan pemikiran. Tahrirun nas, kita tuh manusia itu dibebaskan pemikiran dari sekat-sekat kebodohan gitu loh. Bahkan sebelum Islam datang kita tuh jahil. Datangnya Islam itu malah mencerdaskan. Nah itu terjadi ketika Islam itu diterapkan dan baik dan orang-orangnya paham, peradaban itu maju. Nah di zaman sekarang ini penyakitnya. Orang-orang yang ngaji ini anti banget sains. Padahal aku mempelajari sains gak ada masalah sedikit pun. Gak ada sedikit pun. Termasuk teori evolusi. Hanya satu doang bagian tipis yang bermasalah. Kalau tadi suka membahas teori evolusi, gitu ya. Jadi aku mempelajari teori evolusi ini, ilmuwan tuh datanya itu data empiris, data lain-lainnya itu benar-benar ada, gitu loh. Ya dari yang mikroevolusi deh, dari yang evolusi kecil aja datanya tuh ada dan sulit kita ngebantahnya. Bahkan kita aja sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu menikmati kok hasil-hasil mikroevolusi, hasil-hasil mikroevolusi ya. Tapi evolusi ini cuma bermasalah ketika ada statement bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah itu bermasalah. Yang lainnya oke. Kecuali itu. Gitu. Kecuali itu. Makanya ketika aku diskusi dengan saintis yang tidak beragama, dia bilang, terus buktikan dong kalau manusia itu bukan dari kera gimana? Karena kami mempelajari morfologi kera, kami mempelajari DNA, kami belajar genetiknya. Manusia ini the only reason manusia itu ada karena dia itu adalah keturunan kera, mereka bilang kan, dari Pithecanthropus, manusia purba dan lain-lain gitu ya. Aku bilang, aku gak bisa buktikan. Aku bisa sepakat dengan semua hal kecuali satu hal ini. Kenapa? Karena penciptaan manusia itu adalah ranah mukjizat. Dalam Islam, ranah mukjizat itu semua hukum alam tuh gak berlaku. Nabi Musa bisa ngebelah laut tuh gimana ceritanya air bisa terbelah tuh? Doesn't make sense. Gak bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu kan? Misal Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu nggak make sense. Yang mati itu udah nggak bisa hidup lagi. Bulan terbelah itu nggak bisa disainskan. Dan penciptaan manusia itu juga miracle. Itu juga keajaiban. Iya benar juga. Misalnya gini, suami istri nih berhubungan.
Udah pasti beranak belum? Belum tentu. Itu kan udah pasti keajaiban. Iya. Mau laki perempuan bisa itu enggak? Iya, itu keajaiban udah. Iya, prosesnya bisa dijelaskan secara biologi. Kan? Tapi nanti hidupnya sendiri, ada bentuk kehidupan sendiri. Itu sampai sekarang sains pun gak bisa jelasin. Gak bisa. Nah, makanya aku bilang, aku tidak bisa mensainskan penciptaan Adam itu seperti apa karena ini ranah miracle. Ranah miracle ini adalah ranah mujizat yang harus diterima bagi orang-orang beriman. Percuma aku ngejelasin ke ateis, percuma aku ngejelasin ke saintis yang kamu aja beriman enggak. Karena kamu itu harus beriman dengan Islam sepaket dengan semua mujizat-mujizat ini. Jadi aku tidak akan menjelaskan mujizat ini supaya kamu beriman. Ini banyak orang-orang kita ini berusaha mendakwakan Islam dengan mensainskan mujizat-mujizat ini. Makanya aku bilang nggak bisa. Tinggal sains harus menerima fakta bahwa kalaupun seandainya tahu ikan paus? Tahu. Pernah dengar bahwa ikan paus itu mamalia? Bukan ikan. Memang iya kan? Iya. Bukan ikan. Secara saintifik, lumba-lumba itu mamalia. Oh enggak, kenapa? Karena dulu mereka tuh makhluk darat, kayak rusa gitu loh. Namanya Pachycetus inachus. Si paus ini? Paus ini. Jadi dia tuh bentuknya itu kayak rusa. Tapi mereka itu hidupnya di pinggir laut, makan ikan. Seiring waktu berenang, makan terus gitu ya. Makan di laut, berenang terus. Morfologinya pelan-pelan berubah. Pelan-pelan berubah. Jadi bentuknya sekarang. Yang kayak ikan. Kenapa? Karena bentuk paling ideal untuk hidup di laut ini bentuknya kayak ikan. Gak mungkin kayak ayam dong. Anda tidak akan bisa bertahan lama di laut kalau bentuknya kayak ayam. Jadi dia mamalia yang kepengen banget jadi ikan gitu ya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kita bisa bantah gak bisa. Karena ternyata paus itu bukti secara fosil-fosil ada. Paus aja masih punya tulang ekor kaki loh. Padahal yang punya kaki. Jadi, paus itu masih punya tulang ekor kaki. Aku masih punya banget data-datanya di sini kalau mau lihat. Oh gitu, coba. Bentar ya. Nih, ini macroevolution. Ini dulu yang namanya Pachycetus. Cikal bakalnya paus. Pachycetus inachus. Karena ditemukan banyak di daratan Pakistan. Ternyata morfologi tulang rahang dan lain-lain paling mendekati paus. Gitu kan? Padahal nggak paus banget kan? Dan mereka hidupnya di paus-paus ini ya? Nggak ada paus-pausnya. Hidupnya ini di laut. Gitu ya. Ukurannya kecil, kayak anjing gede dikit lagi. Kambing lah, sekambing, gitu ya. Nah, seiring waktu, ternyata evolusinya jadi begini. Bagi orang yang nggak mempelajari sains, ini nggak masuk akal. Bagi orang-orang umum, orang di luar sana, ini sains ngarang banget demi menghancurkan agama, istilahnya. Nekat banget membuat kebohongan ini. Tapi enggak, ini bukan bohong. Ilmuwan itu cuma sekedar ilmuwan yang meneliti. Indohius, Pachycetus, Amblyocetus ini ada proses berapa lama mereka berubah? Sekitar 50 sampai 60 juta tahun yang lalu, persis sebelum dinosaurus punah. Setelah dinosaurus punah. Jadi bahkan dinosaurus aja itu kan reptil semua. Ada yang bentuknya kayak paus. Yang bentuknya itu hidup di laut karena mereka hidupnya di laut. Nah, ini masih ada tulang kakinya nih. Paus sampai sekarang. Nih, vestigial pelvisnya. Oh, jadi prosesnya ada. Jadi pelvis berarti memang di area-area bawah deh. Iya, kaki. Tulangnya aja siripnya kan ada jari-jarinya kayak gini. Jadi dia tuh benar-benar makhluk laut. Makanya dia bernafasnya pakai paru-paru, bukan insang. Sama kayak kita. Gitu ya. Nah, ini nggak masuk asal. Nah, ini yang dinosaurus nih. Ini dinosaurus ya. Namanya Ichthyosaurus. Ini kadal, tapi bentuknya kayak lumba-lumba. Karena untuk hidup di laut, bentuk yang paling optimal ya seperti ini. Ini yang dipelajari Darwin. Ya. Darwin tuh cuma ngelihat ada burung-burung pipit di Kepulauan Galapagos itu yang rahangnya itu beda-beda, paruhnya beda-beda. Karena punya makanan berbeda-beda. Setelah berabad-abad mereka makan yang berbeda, rahangnya menyesuaikan. Bahkan di bukunya sendiri, Charles Darwin tuh nggak pernah bilang manusia itu dari kera. Nggak pernah. Nah, yang bilang dia punya teori itu adalah orang-orang yang memang benci agama berusaha menggunakan Darwin sebagai dalil untuk membantah agama. Ya Allah. Darwin tuh kesian loh. Aku belajar biografi dia. Dia tuh terfitnah banget. Dia tuh Charles Darwin kan seolah-olah kayak sosok dajjal yang ingin menghancurkan agama banget nih. Ya membuat penelmuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan agama. Padahal Darwin sendiri tuh orang yang paling religius di keluarga dia. Dia tuh ya sekolahnya sekolah Kristen. Dia tuh cita-citanya kalau nggak mau jadi ilmuwan jadi pendeta. Tapi ternyata dia akhirnya aku lebih tertarik mengikuti sains. Akhirnya dia belajar sains. Tapi dari sampai kuliah, strata kuliah, dia belajar agama. Sekolahnya sekolah agama. Oh gitu. Bahkan di buku dia nih aku cari ya bentar ya.
di buku dia apa tadi, Origin of Species, dia tuh bilang semua keindahan alam ini, keindahan makhluk-makhluk ini. By the way, bukunya kan kayak gini ya. Nggak pernah ada. Ini nih sudah dibikin beberapa ratus tahun kemudian posternya kayak gini. Karena poster aslinya kayak gini doang, The Origin of Species. Dan di kalimat terakhirnya, si Darwin tuh bilang bahwa ada keindahan yang ditiupkan oleh sang pencipta. Mana ya? Kalau nggak ada nanti kita cari deh. Ya aku punya datanya di sini. Nanti aku copyin aja biar bisa Berarti dia terfitnah dong berarti. Sangat. Charles Darwin itu sangat terfitnah. Dia tuh cuma meneliti aja. Berarti burung pipit tadi yang punya rahang beda-beda, paruh beda-beda, pastilah dulu punya kakek nenek yang sama. Terus gaya hidup mereka yang berbeda membuat morfologi mereka berubah. Ini kalau diterusin, ini bisa jadi akan berubah spesies. Paham nggak sih? Iya. Jadi yang berubahnya dikit-dikit jadi berubah spesies bener. Burung pipit ini bercabang jadi ini, burung pipit jadi ini. Dan itu data sainsnya ada. Kita nggak bisa bantah, bro. Iya, kayak kalau dari manusia ya, contohnya mungkin mereka yang hidup di suhunya lebih panas, pasti kulitnya lebih hitam. Makanya tadinya mungkin sama, tapi lama-lama kan sekarang udah pasti. Sebenarnya dalam Islam konsep fisik berubah itu nggak asing loh. Bahkan Rasulullah bilang kan kita dulu keturunan Nabi Adam yang tingginya itu 60 hasta. Ada yang bilang 60 meter, ada yang bilang 30 meter, ada yang bilang 12 meter. Berarti Nabi Adam dulu gede. Si Allah tuh nyusut berubah. Gitu ya. Yang merubahkan Allah. Gitu ya. Bukan natural selection. Kenapa orang-orang saintis itu ngambil sudut pandang natural selection? Karena mereka memang tidak pakai Tuhan. Satu-satunya menjelaskan kenapa makhluk ini bisa berubah karena tuntutan alam. Mereka anggap tuh pola aja. Pola aja. Padahal memang Tuhan itu ngasih sebuah peluang di mana kalau makhluk ini ditekan hidupnya kayak gini terus dia akan berubah kayak gini gitu ya. Contoh deh, paus tadi akan make sense kalau seandainya kita ngeliat gambar gini. Tahu ini binatang ini otter nih kan, kayak musang. Otter ya, benar-benar. Otter kan tinggalnya di laut. Ya. Otter ini bentuknya masih kayak musang. Kalau seandainya otter ini diterusin, ini cara kerja evolusi ya. Dia tinggal di laut, mungkin akan jadi anjing laut. Anjing laut ini kan bentuknya setengah mirip kucing, ya. Mirip sama otter emang. Kalau pernah ngelihat anjing laut di taman safari dan lain-lain ya. By the way di belakangnya itu masih ada kuku-kukunya loh, di siripnya itu. Ya, benar-benar masih ada kukunya loh. Bekas dulu mereka makhluk penggali. Gitu ya. Nah, anjing laut ini kalau diteruskan jadinya kayak dugong. Dugong ini sapi laut. Oh iya benar. Masih bernapas dengan paru-paru, masih rahang gitu ya. Dugong akan kalau diterusin terus evolusinya, jadi kayak ini. Apa namanya ini? Ini apa sih namanya? Gede banget tadi kan? Sorry, ini tadi manatee. Baru tadi dugong. Ini dugong. Tahu nggak beda manatee sama dugong apa? Apa tuh? Lihat ekornya. Ekornya ini masih kayak biasa, gabungan telapak kakinya tadi. Dugong bentuknya sudah kayak ikan. Tapi gede dia. Sama ukurannya kayak sapi, kayak tadi juga gede banget di yang suka ada di SeaWorld ini kan. Iya benar. Bentuknya udah kayak lumba-lumba dan lain-lain, gitu ya. Ini kalau diterusin jadi apa? Jadi paus. Paus tuh pola evolusinya seperti itu. Kita nggak pernah mempermasalahkan dugong sebagai mamalia loh. Tapi paus kita dugong mamalia. Mamalia semua nih dari tadi. Ini mamalia semua. Makhluk darat yang tinggal di laut. Jadi kita pakai paru-paru semua nih. Mamalia semua, paru-paru semua. Bukan insang, bukan ikan. Tahu nggak bedain ikan sama mamalia di laut tuh apa? Apa? Kalau mamalia, siripnya ini horizontal gini. Kalau ikan, vertikal. Enggak, dia ngepaknya gini, mamalia gini. Karena ini bukan ke atas vertikal deh. Ini kan horizontal. Vertikal kan gini. Itu yang ikan. Hiu, ikan-ikan itu vertikal gini. Sirip ekor belakangnya. Mamalia pasti gini, horizontal. Naik turun gini. Karena kenapa? Tulang punggungnya kayak kita. Tulang punggung manusia. Turun bawah begini gerak gini kakinya. Kecuali kalau ada jenis lain selain mamalia sama apa namanya? Kalau ikan apa? Ya ikan ya maksudnya kalau ada mamalia ada reptilia. Kalau ikan apa ya hitungannya? Ada kingdomnya sendiri sih, ada spesies beda. Ya itu spesies yang berbeda lagi itu kan tengah-tengah kan ya. Jadi kayak putri duyung masuknya di sini berarti mamalia nih. Putri duyung ini kan dugong ini kan disebut putri duyung juga. Karena perubahan dari manusia orang makhluk darat ke air ya. Iya, makhluk darat ke air. Gitu. Nah, itu evolusi itu. Kalau seandainya Anda yakin paus dulu dari makhluk darat, ternyata itu tidak berdosa. Ada satu syekh yang juga ilmuwan di Amerika, namanya Syekh Yosir Kodi. Dia dengan spesifik bilang, dia ahli sains loh, mengatakan, kalau kalian belajar evolusi,
kalau kalian belajar tentang science, ternyata meyakini evolusi secara umum itu tidak bermasalah secara akidah. Sampai di titik manusia berasal dari kera aja. Maka kalau seandainya kera-kera itu ternyata berasal dari apa segala macam, bodoh amat. Manusia tidak pernah ikut dalam proses evolusi ini. Kalau seandainya saintis punya bukti makhluk hidup ini dari air terus naik ke darat jadi segala macam, sekarang seperti binatang-binatang semua, manusia nggak ikut-ikutan. Karena dalam keyakinan kita, manusia ini spesial, diciptakan Allah langsung, khusus untuk jadi manusia. Khusus jadi manusia, lalu diturunkan dari langit setelah melalui proses semua ini. Binatang-binatang lain enggak. Di Al-Quran Allah katakan bahwa Allah ciptakan kehidupan dari air. Saintis sepakat loh, awal muala kehidupan itu dari air, dari abiogenesis. Iya kan? Tapi mereka nggak bawa unsur ketuhanan spiritual karena ada tiba-tiba petir lah dan lain-lain lah gitu ya. Nah, mereka sepakat juga kalau kita ini unsur tanah. Iya, benar. Tanpa harus mereka beragama, menurut sains memang seperti agama unsur tanah, sinkron. Mereka juga unsur tanah kan? Sinkron. Makanya ketika aku berdiskusi sama saintis, aku banyak sepakat dengan mereka kecuali satu hal itu. Apa tuh? Yang tadi manusia bukan berasal dari kera. Kalau mereka tanya bilang buktinya mana, aku nggak bisa buktikan secara saintifik karena yang menyatakan manusia itu dari Tuhan nggak mengikut semua teori evolusi dari Al-Quran. Maka tinggal kita buktikan saja Al-Qurannya. Kalau seandainya Al-Quran ini semuanya benar, apapun isinya, yang nggak semasuk akal apapun juga pasti benar. Karena semua sains semua itu yang lain-lain di Al-Quran nggak ada masalah. Gitu. Maka bolanya sekarang ada di aku nih. Aku akan buktikan Al-Quran secara saintifik ke mereka. Daripada aku memaksakan satu dalil tapi ngebantah semua sains yang lain. Saintis bilang bumi bulat, enggak, bumi datar karena airnya begini. Saintis bilang begini, enggak, karena begini. Lebih susah meyakinkan orang, gitu ya. Kalau kita pakai teori konspirasi daripada kita menerima fakta ilmiah yang modern. Jadi kalau kalian menerima fakta ilmiah modern, gitu ya, lebih mudah malah meyakinkan orang dengan Islam. Nah, ini berarti satu kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang dalam agama itu selaras dengan sains, kecuali konsep penciptaan. Ya kecuali kan? Manusia, bukan penciptaan seluruh ya. Manusia dong. Kalau misalnya kan gini, waktu sebelum orang membahas mengenai penciptaan bumi kan, ada berbagai konsep penciptaan bumi kan, sampai akhirnya disepakati Big Bang Theory. Oh ya tahu. Yang sampai sebenarnya Big Bang Theory udah ada di Quran gitu kan. Iya. Sebuah konsep yang mereka pikir bahwa alam semesta ini dulu satu kesatuan. Satu kesatuan kan gitu. Harus ada satu energi bangnya dulu untuk kemudian jadi begini gitu kan gitu. Jadi itu kan penciptaan jatuhnya. Ya kan. Kalau misalnya kita hidup di zaman dahulu tuh semua sains bisa kita oke kan kecuali penciptaan. Karena mungkin sainsnya belum nyampe. Benar. Karena sains itu adalah ranah benar dan salah. Terus dikembangkan. Bisa jadi pendapat sains konsensus ilmuwan sekarang meyakini ini yang paling benar. Nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan yang ternyata itu kurang tepat, kurang benar. Contoh aja. Dulu sebelum ada Albert Einstein, semua ilmuwan itu meyakini teori gravitasi yang paling sempurna penjelasannya itu punyanya Isaac Newton. Teori gravitasinya Newton. Tapi ternyata teori gravitasinya Newton ini punya beberapa flaws yang ternyata secara kalkulasi salah, secara perhitungan salah. Perhitungan rotasi Merkurius saja tidak tepat kalau pakai perhitungan yang Isaac Newton. Muncullah Einstein yang mengatakan bahwa gravitasi itu bukan tarik-menarik, gaya tarik-menarik dua benda. Kita kan dulu diajarin begitu. Gravitasi karena adanya gaya tarik-menarik dua massa yang besar akhirnya menyebabkan gravitasi. Isaac Newton bilang gitu. Kata Einstein enggak. Gravitasi itu karena ada lengkungan ruang dan waktu. Makanya dia munculkan general relativity itu loh. Relativitas. Teori relativitasnya itu. Ternyata itu bisa menjelaskan lebih banyak hal dibandingkan Isaac Newton. Padahal Newton itu teorinya sudah terpakai 200-an tahun. Masih kan sekarang ukuran juga masih Newton. Dalam beberapa hukum yang lain, hukum Newton masih dipakai. Tapi untuk gravitasi sekarang standarnya Newton nggak dipakai lagi. Yang dipakai dikali 10 itu yang dipakai oleh orang secara umum sekarang oleh gravitasinya Einstein. Dipakai secara lokal aja. Tapi kalau sudah ngomongin interstellar dan lain-lain itu Einstein yang bisa ngejelasin. Itu pun Einstein sekarang stuck. Teori general relativity-nya itu, special relativity-nya itu nggak bisa menjelaskan urusan kuantum. Sekarang kan membahas kuantum gitu ya. Nah itu
sainsnya Einstein itu stuck di sana, nggak bisa menjelaskan banyak. Nggak bisa. Iya, menjelaskan cahaya aja lo bingung. Cahaya ini partikel atau cahaya ini gelombang. Karena kalau dicek sebagai partikel dia gelombang, dicek sebagai gelombang dia partikel. Cahaya ini bisa ngerjain lo. Iya. Iya. Ini mesti ketemu sama ahli cahaya dunia nih, orang Indonesia namanya Dr. Andrivo. Wah, coba deh. Kapan nih kita? Boleh, seru banget. Aku pengen banget ketemu. Dia yang bisa menguraikan bahwa dari surat An-Nur tuh cahaya itu ada dari gelombang, listrik segala macam. Benar. Menarik juga tuh. Karena memang cahaya itu gelombang elektromagnetik, dia juga listrik dan juga magnet. Nah, cahaya itu bukan cuma yang kita terang lah ini doang, bukan. Bener. Maksudnya beyond that gitu kan. Beyond that. Makanya ketika Allah katakan Allah menciptakan makhluk dari cahaya itu ini beyond dari konsep itu ya. Iya. Jadi kayak misalnya pelajaran di sekolah udah zaman fisika dulu ya. F sama M kali G. G-nya itu gravitasi. Iya, benar. Hitungannya Newton. Benar. Itu dipakai lagi? Secara beberapa hal masih dipakai, tapi jadi begini. Teori gravitasinya Newton tuh nggak salah, tapi belum lengkap. Maka dilengkapi oleh Einstein. Tapi secara sudut pandang, secara filosofi sainsnya, ini beda banget. Isaac Newton bilang, benda itu karena ada massa di luar angkasa tarik-menarik. Karena ada berat, bumi ada berat, bulan ada berat, beratnya ini narik-menarik mereka. Kata Einstein bukan karena beratnya, tapi karena ada lengkungan ruang dan waktu. Benda bermassa itu membuat ruang dan waktu itu melengkung. Next time kita bahas, aku punya satu pembahasan khusus tentang relativity ini, yang itu ternyata mind-blowing banget. Kalau pernah nonton Interstellar, kenapa dia waktunya bisa kacau-kacau, nonton film sekarang yang kadang ada teori-teori parallel universe dan lain-lain gitu ya. Multiverse dan lain-lain. Itu secara saintifik, secara matematika itu bisa diperhitungkan. Tapi nggak bisa dibuktikan. Gitu ya, nggak bisa dibuktikan. Berarti sebenarnya itu adalah pembuktian bahwa ada something beyond. Ada ruangan lain gitu. Kan kalau di Islam kan ada jin. Iya. Dimensi lain lah segala macam gitu kan. Berarti memang ada hal itu kan. Secara saintifik ada, bahkan dikatakan Tesseract itu limit dari perhitungan matematika aja dimensi sekarang. Itu ada 11 dimensi. 11 coba. 11. Kita sekarang ini kata Einstein di general relativity itu kita tuh adalah makhluk 3 dimensi plus 1 dimensi waktu. Kita kan 3 dimensi plus dimensi waktu yang membuat kita ini bergerak terus ya. Atas kita ada 4 dimensi, 5 dimensi terus sampai 11 gitu ya. Nah, kalau dalam Islam konsep dimensi ini wajar. Semakin tinggi dimensi, yang dimensi rendah nggak bisa menggapai. Tapi dimensi tinggi bisa menyaksikan dimensi yang rendah. Itu ada pembahasannya sendiri tuh di general relativity. Ya berarti dimensi jin itu ada. Tapi mereka tuh nggak mau bawa agama karena sains tadi ingat sudah anti banget dengan agama. Mereka itu sudah trauma dengan zaman kegelapan di mana kalau agama ngikut-ngikut bahas sains, ilmuannya dipersekusi, ilmuannya dibunuh dan lain-lain. Makanya kalau aku bahas sains, ilmuwan yang anti agama tadi bilang, please jangan bawa agama. Karena agama itu tidak akan relevan dengan sains. Aku bilang, itu agama yang lain. Kalau agama Islam tetap relevan. Bahkan general relativity, special relativity itu ya. Setelah aku pelajari ya, itu akan membuat Islam tuh make sense banget. Contohnya apa? Contoh aja ya. Di relativity-nya Einstein dikatakan bahwa kalau something bergerak mendekati kecepatan cahaya, bagi observer di luar sana, misal ada benda nih bergerak kecepatan cahaya, orang yang ngelihat benda ini kayak waktunya terhenti. Jadi dianya gerak. Bagi dianya gerak, semua dunia berhenti. Itulah disebut relativitas waktu itu. Itu terjadi nggak sih ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj? Itu kalau seandainya Einstein ada di zaman Rasulullah dengan perhitungannya, lalu Rasulullah cerita, kayaknya Einstein beriman deh. Karena relativity-nya Einstein itu terjadi banget. Kalau secara kinetik, benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya terjadi relativitas waktu. Rasulullah gerak terus, gitu kan, naik buruk gitu ya. Rasulullah tetap terjadi banyak hal di situ. Rasulullah ketemu seluruh nabi, Rasulullah melihat surga neraka, melihat akhir zaman dan lain-lain gitu ya. Tapi dunia diem. Dunia nggak ngapa-ngapain, stop. Pas Rasulullah balik di malam yang sama, Rasulullah sudah melakukan banyak hal. Bahkan ilmuwan bilang, ulama-ulama bilang kan kalau seandainya Isra Mi'raj itu dibukukan, ini jadi buku yang terpanjang yang pernah ada. Karena Rasulullah tuh ke masa lalu, ke masa depan, ngelihat isi surga neraka dan lain-lain, semua story dunia ini di-unveil saat itu. Tapi orang yang di luar buruk yang jadi observer terhenti waktunya. Jadi kayak lagi di pause, and then semua lagi gerak tuh sebenarnya kan? Semuanya lagi gerak bagi orang yang mengalami relativitas waktu tadi. Ini kan
Einstein jelasin ini jelasin. Disuruh dan Roj. Coba. Sampai akhir pernah dengar yang ini nggak? Philadelphia apa namanya? Kejadian Philadelphia. Yang mana tuh? Apa? Yang kapal tanker besar itu. Oh, yang katanya hilang terus balik lagi tuh. Hilang berapa menit gitu, balik lagi dalam keadaan udah terbakar semua gitu dan pada mati dalamnya gitu kan. Tapi dalam penampakan manusia hilang tuh. Gitu kan. Entah itu kemana dulu apa segala macam di dalam. Sampai sekarang belum terpecahkan kan itu. Pokoknya ketika nongol lagi udah hangus. Itu kan belum sendiri manusia belum bisa buktiin secara sains jelaskan sampai sekarang kan. Makanya sains itu kan hanya menjelaskan fenomena alam. Einstein itu ngelihat dan melakukan perhitungan secara matematika, alam ini cara kerjanya seperti ini. Gitu terbatas dengan apa yang sejauh bisa dilihat kan, sejauh observasi mereka. Gitu kan? Makanya nanti semakin banyak observasi akan memunculkan teori-teori baru. Nah, Tuhan gitu ya, yang menciptakan alam semesta ini kan ini kan telah menaruh komposisinya sesuai dengan hukum alam yang Tuhan tentukan kan. Makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, kalau seandainya kalian mengamati penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Maka kan yang paling serius meneliti alam semesta ini kan ilmuwan. Mereka harusnya yang paling banyak menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mestinya yang hidayahnya ke mereka ya. Harusnya mereka duluan yang beriman. Ada ilmuwan-ilmuwan besar yang akhirnya beriman. Tapi semua ilmuwan-ilmuwan yang jadi nabinya orang ateis, kan orang ateis selalu bawa ilmuwan tuh, Einstein dan lain-lain, itu semuanya bertuhan. Charles Darwin sangat meyakini Tuhan. Einstein punya Tuhan. Max Planck, you name it, siapa ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang itu punya Tuhan semua. Mereka agnostik, tapi mereka nggak menemukan Allah aja. Uniknya, nggak tahu ya, bisa di googling kalau salah. Katanya Einstein meninggal dalam keadaan Muslim. Allah alam bisa wab. Ya, kita nggak tahu ya. Bisa aja hoax saja, karena belum ada teori yang benarkan ya. Tapi dia sepanjang hidupnya meyakini ada yang namanya pencipta, ada entitas agung yang mencipta semuanya. Nah, ini sebuah info juga, kalau nggak salah, ya kan, pergolakan kita balik lagi ke Revolusi Prancis, di mana Eropa mulai dalam keadaan merasa punya teknologi atau juga mungkin ilmu pengetahuan sains. Saya pernah ngelihat kajian itu bahwa ternyata sains tersebut yang bawa adalah Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi. Jadi Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi itu ke Eropa, kemudian membawa faham itu, kemudian dipelajari menarik, tapi mereka juga kemudian dapat fitnah juga. Tapi bahwa sains itu pun dibawa oleh mereka yang mempelajari Quran gitu. Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi. Mungkin bisa ini di Eropa tahunya seperti itu. Tapi nggak tahu kita kok sampai sekarang saya belum pernah justru dapatnya dari tayangan luar negeri gitu. Kenapa kita belum pernah membahas di Indonesia gitu. Ketika hal itu terjadi kan sebenarnya bahwa dari ketika kemudian sains itu datang ke Eropa, di mana kemudian konsep sains ini mind blowing. Mereka tertarik dengan itu. Tapi mereka nggak mau ada konsep Tuhannya karena trauma dengan kejadian yang pernah alami di gereja. Ya kalau waktu itu di podcast sebelumnya dulu sama Ustaz Kainama bahwa agnostik itu berasal dari kata gnostik, orang-orang yang men-challenge pihak gereja karena kok tidak sesuai diajarkan dengan yang dijalankan sama nabinya dulu dan juga sains. Maka Gnostik adalah mereka yang berilmu pengetahuan artinya. Kemudian di framing oleh gereja bahwa mereka orang-orang bodoh dinamain agnostik. Kemudian dibunuhin. Awalnya justru mereka yang orang yang mau mencari tahu, mempertanyakan status quo itu dipertanyakan kan. Pertanyakan, kok gua harus serve ke lu? Kan lu udah jadinya nggak gini. Kok kita kayak jadi budak begini. Padahal menurut sains sih begini gitu. Berarti mirip sih sebenarnya dengan keingintahuan manusia mengenai ilmu pengetahuan dulu, kemudian akhirnya nggak mau menggabungkan agama dengan sains kan. Iya, itu fitrahnya manusia itu kan memang pengen tahu banyak hal. Termasuk aku tertarik sains itu kan karena kekepuan pribadiku ya. Aku pengen tahu kok alam semesta gini, langit ini sejauh mana, pengen tahu. Makanya di malam-malamku sebelum tidur itu biasa aku nonton dokumenter alam semesta gitu karena kepo. Dan memang fitrahnya seperti itu. Kepo Pak, itu K-pop ya. Beda dong, temen gua itu. Nah, itu karena kepo-kepo gitu fitrahnya.
Nah, seiring waktu, setiap generasi, setiap zaman, kekepuan ini kan akan mempertanyakan banyak hal, termasuk nanti mempertanyakan status quo. Ya. Ketika gereja mengatakan bumi umurnya 6.000 tahun, bentuknya seperti ini, dipertanyakan dan tidak Punya jawaban. punya jawabannya tidak memuaskan, ya terjadilah konflik yang kita kenal dengan revolusi Perancis itu. Nah, kalau Eropa bangkit karena cikal bakal sains Muslim, memang begitu. Nggak usah ditanya lagi, wong itu diakui sama orang Eropa sendiri. Di YouTube itu ada satu film singkat 10-15 menitan yang namanya 1001 Invention to 1000. Ini Kingsley. Ya, Ben Kingsley. Yang main kan? Ben Itu kan Kingsley. yang bikin Inggris, Ya. Institut Inggris mengatakan bahwa peradaban modern ini dibangun oleh sainsnya kaum muslimin. Gitu. Bahkan revolusi Prancis itu ketika mereka warganya itu bergejolak, cendekiawan itu kumpulnya di kafe. Ya. Itu dari kata Kahwa. kopi. Kopi itu dari Yaman pertama kali kan. Dari kopi itu budayanya kaum muslimin. Kahwa. Iya, kahwe gitu ya. Itu budayanya cendekiawan muslim. Ulama-ulama dulu tuh zikir sampai subuh gitu ya, biar kuat ngopi gitu. Nah, itu dicontoh semuanya oleh orang Eropa. Cuma Eropa sekarang yang menguasai dunia, kita yang kagum sama mereka. Dulu mereka kagum sama kita, memang kebalik-balik sudah Iya masalahnya. benar. Dulu bilangnya tea, padahal akhirnya chai. Iya kan? Iya. Aduh. Tapi memang menarik ya. Itu sejarah nggak bisa di-erase atau nggak bisa Nggak bisa one invention memang dari ilmuwan Muslim. Iya. Yang sampai kemudian ada statement nggak akan ada teknologi sekarang Kalau nggak ada penemuan dari muslim. Cuma memang cara memarketingkannya di era 100 tahun terakhir keren. Gitu. Mereka menemukan TV si John itu. Iya. Media TV jadi media kan di tahun 1920 kalau nggak salah. Padahal yang menemukan Ibnu Haytham. Benar. Optiknya. Iya. Ibaratnya yang kita tuh bisa nemuin. Ya. Cuma mereka jago marketingin. Mereka langsung klaim Nah. Klaim bahwa misal penemu ini adalah ini, inventor ini adalah ini. Padahal mereka tuh basic-basicnya juga belajar dari ilmuwan-ilmuwan lain gitu loh. Kenapa? Andaikan ilmuwan Muslim dulu punya copyright atau dia daftarin hak ini kasih intelektual. Kita pakai internet sekarang mungkin kita harus bayar dulu sama Aurismi. Tahu nggak kenapa? Karena dulu inventor-inventor Muslim itu rata-rata juga adalah orang-orang yang paham agama. Ya. Rata-rata alim ulama juga tapi paham berbagai hal gitu. Polymath. Mereka memahami algoritma tapi paham Al-Quran juga. Dan hasil penemuan mereka selalu diwakafkan untuk umat. Makanya nggak dipikirin soal itu. Jadi ketika mereka menciptakan alat, misal Maryam al-Astrolabi menciptakan alat astrolib untuk melihat perbintangan supaya tahu Ka'bah di mana, arah kiblat di mana, bepergian nggak tersesat. Itu nggak pernah kita daftarin hak intelektualnya dan lain-lain. Karena kenapa? Dia itu pintar untuk memajukan peradaban umat. Niatnya dakwah. Oh, emang mau jadi pahala jariah aja gitu. Pahala jariah, gitu ya. Coba Ibnu Al-Haytham itu pahala jariahnya. Kita nih berdua pakai kacamata. Ini yang nonton pakai lensa kamera. Semua ya, pahala jariahnya. Semua kebaikan yang ada di dunia ini karena munculnya kamera, dia dapat pahalanya. Dia nggak mikirin hak asasinya. Tapi ketika peradaban Eropa muncul, kan peradaban mereka itu muncul, gereja ini nggak punya pondasi apa-apa lagi. Semua tuh mereka harus pikirin cendekiawan ya kan. Termasuk urusan perekonomian, urusan ideologi dan lain-lain. Maka ilmu cendekiawan ini kan punya ideologi baru yang namanya kapitalisme itu kan. Semua harus dikapital. Termasuk perekonomian, termasuk intelektual dan lain-lain. Maka kalau mereka menciptakan sesuatu harus ada profitnya dulu nih. Pikirannya untung rugi doang udah. Udah nggak mikirin pahala surga, neraka dan lain-lain karena itu urusan orang-orang agamawan. Oh, masuk tuh kena tuh. Jadi setiap hal yang kita misalnya kita bismillah ya menemukan sesuatu, itu harus ada rewardnya ibaratnya kan. Iya. Bagi imam Muslim rewardnya adalah insya Allah akan jadi pahala jariahnya. Bagi mereka karena nggak ada konsep ketuhanan, ya lu bayar. Iya, pahala tuh apa? Nggak ada bentuknya. Nggak bikin gua bisa makan. Harus bentuknya itu ya emas, harus ada revenue, harus ada dan lain-lain gitu. Nah, ini kemarin belum lama tuh ya. Agak-agak main-blowing juga gitu ya. Bahwa obrolan atau kata-kata yang dipakai sehari-hari alfabet gitu, itu berasal ternyata dari alfa beta. Nah, alfa beta ini ternyata tuh di zaman-zaman lagi masa kemasan Golden Age. Alfa beta itu adalah mungkin ya
orang menemukan invention, tapi mereka bilang alfa beta itu adalah turun dari alif bata. Jadi ibaratnya kalau kita pelajari sebenarnya kebudayaan peradaban itu udah dari sana sebenarnya berjalan sampai sekarang. Cuma sekarang 100 tahun terakhir ini infonya itu udah ditutup. Iya. Atau aksesnya dikurangi. Benar. Karena mereka menguasai dunia sih sekarang. Orang Barat itu menguasai dunia dan mereka menguasai akses informasi kan. Maka mereka akan endorse informasi yang kira-kira menguntungkan mereka dan mereka akan tekan informasi yang kira-kira membuat mereka buruk. Dan ini kan memang sudah rahasia umum lah, di mana sejarah itu ditulis oleh pemenang. Mereka sekarang yang sedang menang memang berkuasa. Maka sejarah-sejarah kejelekan mereka itu ditutup-tutupin, ke masa kegelapan Eropa ditutup-tutupin, tapi masa keemasan Islam pun nggak diangkat sama mereka. Maka dibilang Dark Age ya. Iya, masanya disebut Dark Age. Itu Golden Age bagi Islam, Dark Age bagi mereka. Bagi kita itu masa kemasannya banget. Masalahnya sekarang nih, gimana caranya ngebangkitin umat supaya punya kesadaran lagi bahwa semakin Anda belajar Islam, semakin Anda itu pinter perkara dunia. Bukan berarti udahlah dunia ini hanya godaan semua segala macam. Enggak loh. Islam itu automatically akan membuat peradaban kita tuh maju kalau kita pelajari dengan baik gitu. Nah, banyak orang sekarang seolah-olah kalau mereka ngaji, udah dunia tinggalkan, fokus ke akhirat. Itu tanpa sadar juga sekuler loh. Jangan pikir sekuler itu cuma orang ngejar dunia nggak mikir akhirat. Tapi kalau ada orang mikir akhirat dong ninggalin dunia, itu sekuler juga loh. Oh, berarti benar ya, itu adalah paham yang diluncurkan untuk menjatuhkan keislaman di tahun 1920-an. Iya. Bahwa memisahkan agama dengan dunia. Benar. Jadi seolah-olah agama cuma jadi proses ritual. Benar. Bukan jadi lifestyle. Benar. Dianggap ini nggak fit in nih. Iya. Gitu. Yang fit in itu yang sekuler. Iya. Yang liberal. Yang ya pokoknya keduniaan lah gitu ibaratnya. Padahal ini mestinya klop. Emang kitabnya itu dipakai untuk kita buat hidup kan? Iya. Gitu. Makanya jadi banyak orang menunjuk orang lain sekuler karena orang ini terlalu duniawi, nggak mikirin agama, bahkan ateis misalnya. Ini orang sekuler yang memisahkan agama kehidupan. Gitu. Tanpa sadar ada juga orang-orang yang mikirin akhirat doang. Ketika kita suruh, ayolah umat Islam harus paham sains. Ngapain paham sains? Yang penting nggak dibawa mati. Iya, yang penting kita itu beriman kepada Allah segala macam. Tanpa sadar itu sekuler juga, men. Sekuler juga. Iya, dan itu yang bilang bukan gua loh, itu yang bilang Ustadz Muhammad Ali Khan. Waktu itu pernah aku datang ke satu majelis Ustadz Nak gitu ya di Jakarta, dia bilang itu orang-orang sekuler juga. Ketika mereka itu ngurusin agama doang, Islam dipikirnya akhirat doang, urusan dunia itu diserahkan aja sama orang kafir, udah ambil dunia segala macam, aku nggak butuh dunia. Enggak gitu cara kerjanya. Kita tuh harus menggunakan dunia untuk menggapai akhirat kita. Untuk bisa mengerti dunia, lo harus tahu ilmunya. Masalahnya sekarang ilmunya itu yang dipegang oleh orang kafir semua. Anda disuruh belajar sains, nggak penting loh. Gimana nggak penting? Akhirnya yang menguasai sains orang Barat. Iya. Gitu. Akhirnya nguasain teknologi orang Barat. Robana atina fid dunia. Iya, kebaikan dunia. Makanya aku punya cita-cita banget. Kalau seandainya para penonton ini punya adik, punya anak, punya generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan negeri ini, dan gimana sih mereka, banyak orang sekarang mikir anak gua harus jadi ustadz, harus jadi ulama, supaya bisa memperjuangkan Islam. Aku bilang memperjuangkan Islam gak harus jadi ustadz kok. Anak ente jadi ahli nuklir, tapi kalau punya pondasi agama, itu juga memperjuangkan agama. Anak ente kalau seandainya jadi dokter, jadi astronot dan lain-lain gitu ya, tapi punya pondasi agama, itu juga memperjuangkan agama. Yang penting punya pondasi agama dulu. Nanti jadi apapun dia, mau jadi influencer, jadi atlet dan lain-lain, it's okay, it's fine. Gak harus jadi ustadz semua gitu loh. Karena banyak orang mengira the one and only cara berkontribusi dengan untuk Islam masuk surga dengan jadi alim ulama gitu. Woi, salah. Jangan berpikir seperti itu. Anda berpikir soal sekuler itu. Sekuler berarti ya. Sekuler. Soalnya agama tuh nggak fit sama dunia kan gitu. Iya. Agama tuh ya tempatnya ya udah di masjid aja. Kalau kita mau ngurusin perekonomian, ngomongin teknologi, ngomongin astrologi, jangan bawa agama. Waduh, sekuler sekali benar. Iya. Justru padahal peluangnya besar banget gitu kan. Banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam gara-gara Muhammad Salah. Ya. Gara-gara Habib Nurmantau. Iya, banyak banget peluang dakwah itu kalau seandainya Anda itu tokoh hebat gitu ya, yang jago banget, tapi ternyata Anda itu juga religius. Itu bisa berpengaruh banget. Ya, ternyata karena dia saking hebatnya,
banyak followers, influence hebat. Disitulah baru kemudian kenalin Allah. Ini hebat banget ya kayak Habib ya. Iya benar. Waduh, dia Sepakat banget. Habib belum jarang ngomongin agama ketika dia belum jadi juara. Benar. Tapi ketika jadi juara dia baru udah nunjukin siapa dirinya dan dia pensiun lagi harum. benar. Emang terkonsep berarti memang dia. Muhammad Ali deh sampai sekarang di quotes terus. Bahkan Muhammad Ali sekarang ada video klip-klip dia ketika memuji Allah, memuji Rasul, bahwa hebatku ini tidak ada apa-apanya, hebatku dari Allah itu. Dan itu akhirnya memberikan influence kepada orang-orang seluruh dunia. Makanya kontribusi terbaik kita tuh kalau seandainya kita bisa menguasai dunia dengan ilmu kita, tapi kita juga tidak lupa bahwa tujuan kita memegang dunia ini untuk menggapai akhirat, bukan cuma untuk ngambil dunia aja. Keren nih. Ini masuk kayak Al-Mulk ayat 2. Waduh, Masya Allah dah ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal yang diterima adalah amal yang paling terbaik. Jadi kalau kita punya kemampuan apa-apa, yang paling jago. Ya, harus jadi paling jago. Kalau mau jadi dokter, jadilah dokter yang paling jago. Karena agamamu yang memerintahkan itu. Apapun profesinya ya. Apapun profesi. Jago ngedit yang jago. Iya. Gitu ya. Jadi ilmuwan yang jago. Jadi pembalap yang jago. Benar. Apapun ya. Nah pertanyaannya balik lagi. Bumi datar bulat nih. Aku pribadi ngambil bumi itu bulat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa bumi itu bulat, aku bilang data sainsnya mengatakan seperti itu. Jadi aku melihat data sainsnya. Dan ini tidak bertentangan sama iman gitu. Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah pernah ditanya ini, dan mereka bilang tanya kepada ahlinya bilang bulat. Gitu. Nah terus kalau seandainya ada orang enggak bang, pokoknya titik, aku meyakini bumi itu datar, it's okay, it's fine, kamu tetap saudara seimanku, kalaupun enggak seiman kita saudara satu negara, kita nggak mengeluarkan dari akidah juga, nggak membuat Anda kafir, cuma lucu aja. Seolah-olah dibilangin 5 tambah 5 itu 10. Enggak, aku mau 12. Ya udah, ya udah nggak apa-apa 12 buat kamu, nggak apa-apa 12. Karena data ilmiahnya nggak bisa dibantah, mau gimana? 5 tambah 5. Pokoknya ini 10 ya. 5 tambah 5 itu 10 ya. Enggak, aku tahunya 8 tambah 2. Itu beda. Iya. Hasilnya tetap sama, cuma beda angle kan. Beda angle doang. Jadi kalau ada orang mau percaya bumi itu datar, it's okay banget. Cuma bagiku lucu aja. Iya. Ada juga yang punya konsep hampir bulat. Hampir bulat. Iya. Maksudnya nggak bulat sempurna, hampir bulat. Soalnya ada momen-momen di mana matahari telah terbenam. Apa namanya? Ada tuh fenomena 11 tahun sekali. Matahari akan terlambat terbenam selama 1 jam. Iya benar, memang. Dan ternyata fenomena terjadi sejak Nabi Yosua bin Nun itu. Menahan matahari masuk ke Yerusalem saat itu. Dan fenomena ini terjadi kalau nggak terrepetisinya berapa tahun sekali, kalau nggak salah 11 tahun sekali. Dan kata Allah, waktu kita di Arafah dapat momen itu. Maghribnya lebih telat 1 jam. Nah, ketika fenomena itu terjadi karena kalau bumi bulat pasti semua polanya akan sama. Karena dia agak lonjong sedikit, dia punya terpaparnya lebih lama sedikit. Benar memang. Kemudian ada lagi fenomena kalau nggak salah ya, saya bisa aja waktu itu ketika baca nggak terlalu didetailin, kayak misalnya fenomena lidah matahari. Yang hanya terpapar di sudut-sudut tertentu. Di negara dengan sudut ini, negara dengan sudut ini gitu kan. Yang kalau emang bulatnya semuanya akan kena dong. Buktinya kok ada di satu tempat-tempat tertentu aja. Dan karena berputarnya bumi itu tidak sesuai, rotasinya tuh enggak, aksisnya tuh enggak lurus gini. Muter-muter. Gini-gini ya? Benar, makanya akan ada perbedaan cuaca dan musim itu tidak semua tempat sama. Misal Eropa salju, di sisi lain akan terjadi panas gitu. Makanya di kutub utara akan terjadi misal matahari yang tidak akan tenggelam-tenggelam berapa bulan. Di kutub selatannya malam terus nggak muncul-muncul matahari. Karena memang rotasinya itu tidak sesuai dengan, tidak lurus, tidak di kutub utara banget. Dan matahari pun itu kan nggak statik. Matahari juga lagi rotasi dan juga berevolusi muterin galaksi kita. Jadi ada yang bilang karena kurangnya ilmu sains, dikiranya matahari itu nggak ngapa-ngapain juga. Matahari itu juga jalan loh, gerak loh. Matahari itu mengelilingin supermassive black hole. Jadi ada black hole raksasa yang di pusatnya galaksi kita, galaksi Milky Way. Matahari kita juga muterin itu. Galaksi Milky Way juga termasuk muterin black hole itu. Jadi gini ya. Dia luas banget berarti. Luas banget. Alam semesta tuh nggak bisa. Observable universe itu aku pelajar sakit kepala. Galaksi kita aja punya triliunan matahari yang punya planetnya masing-masing. Punya galaksi masing-masing. Galaksi kitanya aja baru. Galaksi kita doang.
Padahal ada galaksi banyak banget. Ada klaster galaksi yang punya ribuan galaksi. Yang punya triliunan matahari juga. Dan seupin aja nggak ada berarti ya? Itu baru apa ya, cluster. Ada super cluster. Nanti super cluster kita nih, wah ada jutaan galaksi. Nanti baru ada kelompok lain. Itu baru observable universe yang bisa digapai oleh teknologi kita sekarang. Gitu. Itu aja sudah nggak masuk akal gedenya. Makanya orang bilang bisa jadi dari nggak mungkin dong alam semesta segede ini nggak ada aliennya, dia bilang gitu kan. Ini pembahasan lain. Pembahasan alien pun aku bahas. Cuma aku meyakini alien itu tidak ada karena kalau seandainya kenapa alam semesta ini gede? Ya aku tinggal meyakini kalau karyanya aja sehebat ini, apalagi sang yang pembuat bikin. Kita aja mengagumi lukisan hebat, misal pembuatan siapa, misal Michelangelo misal. Kita aja kagum, wah karyanya keren banget. Kita dari karya ini kita tahu bahwa Michelangelo itu hebat, bisa bikin karya seperti ini. Maka kalau karyanya alam semesta se-epic ini, apalagi sang pembuat ininya, sang pelukisnya. Mungkin karena gini ya, karena orang-orang sains itu menilai sesuatu dari sesuatu yang bisa dilihat dan diukur, ya kan, karena mereka percaya bahwa sesuatu yang bisa diukur itu baru bisa dimanage, gitu kan. Dan logikanya pasti logika manusia kan. Kalau mereka melihat bagaimana segini besarnya tata surya, ini baru kita doang galaksinya gitu, belum galaksi yang lain kan, gitu. Sebesar apa Tuhannya kan gitu. Ya karena konsep mereka itu Tuhan tuh masih ada ruang dan waktu. Masih ada bentuk. Kalau kita kan bayangin surga, neraka, Tuhan, langsung dibilangin nggak bakal terbayang. Nggak bakal kita mampu, nggak nyampe kita gitu kan. Nah makanya mereka membentuk misalnya di zaman dulu tuh bahwa Tuhan itu ada fisik yang bisa dilihat. Karena mereka hanya percaya sesuatu, seeing is believing sampai hari gitu kan. Mereka percaya sesuatu yang udah dilihat aja gitu. Gitu. Kalau kita bilang kita nggak bisa ngeliat jantung kita pun kita tahu ada jantung ya. Jadi ibaratnya ya mungkin karena itu sains. Gitu. Benar. Dan itulah hebatnya Islam. Islam dari zaman dulu belum ada perkara sains ini aja. Hal-hal seperti itu memprevent kita. Tindakan preventif agar tidak menjadi permasalahan dan pertanyaan. Kalau seandainya Allah itu ada bentuknya, ini akan jadi masalah banget. Kalau bentuknya ternyata lebih kecil daripada alam semesta, orang bilang alam semestanya segede ini, masa Tuhannya segitu. Kalau fisik Tuhannya ternyata ada matanya, ada tangannya segala macam, berarti tangannya ini bisa menggapai gini. Kalau seandainya bendanya lebih besar dari tangannya, emang bisa Tuhan mengambilnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah selesai kan? Iya, misal waktu itu ada pertanyaan, ada satu tokoh fiksi lah, yang katanya itu Tuhan di satu cerita gitu. Tangannya ada beberapa gitu. Nah kalau seandainya bendanya lebih banyak dari tangannya, terus dia megangnya gimana? Benar. Itu akan jadi masalah terus. Islam dari awal sudah memprevent hal seperti itu supaya nggak jadi masalah. Tuhannya beyond observable. Surga neraka beyond observable. Maka kalau seandainya kita ngeliat alam semesta ternyata gede banget, Tuhanmu lebih gede dari itu. Makanya. Ya, jadi konsep dulu pernah ada konsep Tuhanan tuh seperti segitiga. Analoginya 3. Ada 3 sisi tapi satu. Gitu misalnya kan gitu. Berarti ada Tuhan yang segi 4 lebih hebat lagi gitu. Makanya kan selesai kan masalahnya kan. Oke, sebelum kita menuju ke akhir nih. Kalau dari Al-Quran misalnya nih ya, ada nggak yang menurut lo nih sinkron dengan sains yang gampang dicerna orang? Contohnya? Banyak. Nah, apa aja? Banyak banget. Jadi penemuan sains modern ini, mereka meneliti, melakukan penelitian lah, pokoknya observable, terus memunculkan teori-teori. Lalu ternyata itu irisan dengan agama kita dan tidak bertentangan. Karena ada beberapa ayat yang menyatakan hal yang sebenarnya mirip dengan apa yang dinyatakan saintis. Nah itu kalau di kelasku tuh satu episode khusus ngebahas itu. Dari penciptaan alam semesta dari zaman Big Bang, terbentuknya tata surya kita, planet-planet dari debu dan lain-lain, masuknya besi dan lain-lain, itu semua aku jelasin pokoknya ya. Banyak banget yang semuanya itu laras sama sains. Contohnya aja misal ada satu ilmuwan yang dia tuh ahli embrio, sampai masuk Islam itu karena mempelajari embrio di ayat Al-Quran itu selaras. Embrio diciptakan manusia. Diciptakan manusia. Yang sangat detail penjelasan di Al-Quran, yang orang ini bilang kalau seandainya Al-Quran ini munculnya 1400 tahun yang lalu, ini impossible. Karena mengetahui fakta ini harus menggunakan USG, harus menggunakan alat-alat modern yang di zaman dulu belum ada. Kok bisa kitab-kitab ini tahu? Kecuali kitab ini memang adalah datang dari Tuhan, lalu dikasih tahu spoiler kita nih. Jadi kalau
ayat sains yang selaras sama Al-Quran. Hampir semua ayat yang ada penjelasan sainsnya itu selaras sama Al-Quran, sama sains modern dan Al-Quran, gak bertentangan. Tapi di sini para penonton hati-hati ya. Ketika Al-Quran itu ada bahas tentang ayat-ayat sainsnya, coba deh perhatiin tafsir artinya aja ya. Kita perhatikan artinya aja. Selalu dikatakan ayat-ayat itu tuh sedang menyatakan kekuasaan Allah loh, bukan untuk membenarkan sains loh. Misal, dan kami jadikan bumi itu, dan kami ciptakan ini, dan kami lakukan ini, dan kami ini. Selalu Allah tuh pengen menyatakan bahwa ayat itu tuh point of view-nya itu tentang kekuasaan Allah. Kalau seandainya kalian ngelihat dulu langit dan bumi itu adalah satu kesatuan, karena dan kami yang ciptakan langit dan bumi misal, dulu satu kesatuan, itu sedang menyatakan kekuasaan Allah, bukan fokus kepada sainsnya. Gitu ya. Nah, maka apapun ayat sains pasti itu tuh ayat untuk mengagungkan Allah, bukan ayat untuk dipakai berdebat sains. Ini salah banget bagi orang-orang yang pro sains ataupun anti sains pakai ayat-ayat Al-Quran. Sains itu adalah ranah what and how, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana makhluk hidup ini terbentuk dan lain-lain, bagaimana dan apa. Tapi bukan ranah why. Ranah why itu ranahnya agama. Mengapa Allah ciptakan semua itu tuh ya tanya Allah, nggak bisa dijelaskan dengan sains. Sains tuh punya limit. Sains tuh punya limit, dan sains itu adalah ranah benar dan salah. Al-Quran itu ceto benar. Kalau kita menggunakan dalil Al-Quran untuk mendebatkan hal yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, mohon maaf, kita menurunkan marwahnya Al-Quran. Makanya aku paling nggak suka kalau ada orang debat sains pakai dalil agama. Kalau mau debat sains, kita pakai data sains dulu deh. Kenapa? Kalau mau debat bentuk bumi itu apa? Ayo kita debat dengan dalil. Makanya Samuel Rowbotham alias Parallax yang ngotot banget untuk ngedebat bumi itu datar, dia itu pakai data dulu pertama. Data, pembuktian ini segala macam. Nah itu aku suka tuh kalau seandainya pembuktian ilmiahnya satu data. Nah berhubung dia kalah, nyari-nyari dalil untuk mensupport. Karena kalau sudah pakai dalil tuh orang nggak bisa bantah kan? Iya, tergantung kepercayaan apa. Iya, kalau mau ngebantah dalil tuh kan rasanya kayak wah kafir banget nih gue gitu kan. Loh, apapun kepercayaannya. beli apa kepercayaannya? Nasrani. Maka dia minta support dengan dalil kan. Nah itu yang terjadi zaman kita sekarang. Karena kita kurang paham sains, gak punya data juga, ditanya bentuk bumi apa, gak tahu datanya, nyarinya di dalil. Nah iya, ya kadang-kadang dipakai buat debat. Ketika kemudian nggak bisa jawab, emang ilmunya aja yang belum nyampe kan gitu. Makanya kesian Al-Qur'annya kalau seandainya mendebat hal yang kita menurunkan marwah Al-Qur'an yang sudah pasti al-haq kebenaran kepada urusan sains yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi letakkan Quran selalu di atas. Ketika kita percobaan begini segala macam, pakai data aja. Kita tinggal mengkonfirmasi. Ada nggak gitu? Kalau ternyata ibaratnya nggak sinkron, ya mungkin kita aja belum nyampe ke situ. Kalau nggak sinkron, pasti yang salah sainsnya. Pasti yang salah sains. Karena sains ini terus berkembang. Al-Quran ini udah fix. Misal dulu kayak Newton gravitasinya seperti ini, ternyata berkembang yang benar seperti ini. Nah kalaupun kita meneliti, kok beda dengan Al-Quran? Pastikan bukan Al-Quran yang salah, tapi sains kita yang belum nyampe. Gitu. Banyak sih, banyak hal itu. Banyak hal seperti itu. Dan memang banyak hal yang nggak mungkin dijelaskan oleh sains. Makanya orang bilang, coba jelaskan sains ketika surga dan neraka dari sains, jelaskan pahala dari sains, jelaskan Isra Mi'raj secara detail dengan sains. Nggak bisa. Memang sains itu ranahnya bukan itu. Ya, kalau dipikir-pikir ya, zaman dulu misalnya waktu Rasulullah SAW dulu menjelaskan Isra Mi'raj, yang orang sana bilang nggak mungkin dulu bisa traveling dalam waktu secepat itu gitu kan. Andaikan orang itu ada di zaman sekarang, udah ada pesawat gitu ibaratnya kan. Oh bisa ya, cuma ilmu belum sehebat itu. Ilmunya belum sehebat Isra Mi'raj. Cuma traveling dalam waktu short time udah mulai bisa. Itulah kenapa syarat untuk beriman itu tidak melalui jalur sains. Jangan paksakan sains ini menjadi jalan dakwah hidayah gitu loh. Karena kalau seandainya sains ini adalah cara untuk beriman, maka sahabat itu nggak ada yang beriman kan. Sahabat Rasulullah tuh wong sains aja pondasinya belum ada. Benar. Tapi sains itu menjadi penguat kita memang yang sudah beriman. Benar. Jadi kita sudah mengkonfirmasi. Semakin kita belajar sains, semakin yakin memang Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ciptaan Allah enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Gitu. Pasti ada fungsinya buat Pasti. apa. Benar. Tapi selama ngelihat ini ada selama hidup ini ada nggak sih hal sesuatu yang ini diciptain buat apa ya benda ini gitu misalnya? Di Al-Quran atau di sains? Di apapun yang kita temuin, misalnya gini kan, dulu gue tuh pernah mempertanyakan juga, kenapa lah kalau babi itu haram, nggak boleh dimakan, terus ciptain? Gitu. Dulu pernah nyanyi gitu, sampai akhirnya
belakangan apa namanya paham kalau DNA babi segala macam itu dagingnya itu mirip manusia kan. Secara genetik. Berarti sebenarnya untuk mencobakan obat itu ke babi bukan ke kelinci maksudnya kan gitu. Iya. Nah, efeknya, impactnya jauh lebih Efisien. seperti manusia kalau babi. Oh, diciptain buat itu. Atau juga mungkin yang piara binatang buas segala macam. Nggak ada fungsinya ternyata. Iya. Tapi dulu kan pernah mikir, kalau ya namanya dulu kita termasuk orang yang suka nanyain nyinyir sama orang ngaji kan. Benar. Kalau emang semua ada fungsinya, babi ini haram. Diciptain kembali dimakan terus buat apa nih, jalan-jalan dong lari gitu kan. Kita pikir begitu kan. Ya berarti emang karena ilmunya belum sampai. Sekarang juga belum nyampe sih sebenarnya. Cuma sudah semakin luas lah wawasan kita untuk menempatkan sesuatu. Memang dulu aku juga ketika belum ngaji, kan aku sudah belajar sains dulu, suka sains dulu baru belajar agama nih. Gitu ya, bukan belajar agama lalu belajar sains. Jadi sudah punya pondasi sains lebih dahulu. Dulu aku ngelihat orang beragama itu adalah orang yang paling tidak ada kontribusi untuk peradaban manusia. Paham gak sih? Ya kayak orang-orang semakin beragama tuh Anda tuh semakin bodoh. Cuma sholat doang tiap hari gitu. Kalau seandainya ada 3 orang yang harus dikorbankan di dunia ini, misal koki, ilmuwan, sama agamawan, maka agamawan itu kayaknya paling duluan yang harus dihilangkan. Mikirnya gitu kan. Tapi seiring waktu, setelah aku mempelajari lebih dalam, agama ini adalah harusnya menjadi pondasi dari struktur semua hidup manusia, gitu loh. Karena kalau seandainya Anda pintar urusan dunia aja tanpa agama, jadi kayak Jepang. Mentalnya terganggu, mereka canggih banget tuh dalam urusan sains dan teknologi, tapi dikit-dikit bunuh diri banyak. Terus moral kekeluargaannya hancur banget gitu ya, hidupnya nggak bahagia gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang tidak sepintar itu dalam urusan iptek, tapi hidupnya bahagia karena dia mau megang agama gitu loh kan. Makanya kalau Anda pengen bahagia harus belajar agama. Kalau pengen hidupnya mudah, ya baru mungkin belajar sains. Karena kalau naik haji tanpa pesawat, naik onta, ya berat men gitu kan. Kakek nenek kita dulu haji naik kapal. Setelah ilmuwan menemukan ada kok cara haji mudah naik pesawat gitu ya. Anda harus punya ilmunya dulu gitu. Tapi punya pesawat belum tentu bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia itu ya pakai agama. Iya makanya teman-teman. Bukan pakai sains. Lu belajar sains sehebat apapun lu belum tentu bahagia lo. Makanya ada orang-orang yang sangat mendewakan sains, bilang agama itu menghambat kemajuan. Aku sudah duluan ngerasa seperti itu. Kamu belum tahu aja jawabannya. Bisa jadi kamu terlihat hidupnya sejahtera, maju dan lain-lain, tapi kamu nggak bahagia. Kalau mau bahagia ya pakai agama. Iya. Itu menarik juga tuh dengan adanya sains atau juga mungkin gaya hidup ya, sekularisme, bahwa semua itu kehidupan bahagia diukur dengan angka. Kan? Iya benar. Ya kan, angka. Jadi berapa rekeningnya, berapa mobilnya, berapa followernya, soalnya tuh jadi bahagia. Sedangkan waktu itu kajian Mami itu kalau salah, bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Benar. Asal bagaimana kita bersyukurnya kan. Benar. Nah, ibaratnya ada juga orang yang bisa beri tempat tidur yang paling mahal, tapi tidur nggak pules. Benar. Ada yang cuma punya tikar doang, ngorok gitu kan. Iya benar. Ada yang maksudnya ada orang yang happy dengan bisa kesini sampai ke sana, nggak perlu jalan kaki, tapi ada yang harus pakai mobilnya yang mahal gitu kan. Iya benar. Jadi ibaratnya kalau misalnya di kajian mana lagi ya? Kamu pusingan mana? Pusingan gimana? Coba gini deh. Kamu pakai sendal mahal, sama sendal yang biasa aja. Terus kemudian kamu di mana lepas tuh sendal? Misalnya sholat lah, mana yang lebih khusyuk? Oh, gitu khawatir nggak di sendal? Khawatir itu angka-angka yang tadi yang berupa sendal itu hilang gitu, karena mahal, gitu kan? Ketika kita udah merasa nothing, and then udah fokus aja. Bahkan kalau udah ikhlas sekalipun itu sendal mahal, mau hilang juga nggak apa-apa. Bener. Emang gua bawa ke sini, kalau ada yang kira-kira ngambil, udah juga nggak apa-apa. Jadi ibaratnya benar juga kata lu, landasan agama itu yang justru harus menjadi pondasi dan kemudian sains melengkapi. Iya benar. Jangan kebalik. Jangan kita sudah scientific dulu, bahkan mendiadakan unsur-unsur spiritual kayak saintis modern sekarang kan nggak mau ada unsur spiritual dan supernatural gitu ya. Tuhan itu tidak pernah masuk dalam ekuasi mereka karena Tuhan itu nggak natural. Yang mereka bahas natural terus ya. Hidupnya nggak bahagia. Pernah gue juga dulu waktu gue men-challenge orang dulu. Kalau kita tuh ngomongin jangan ngomongin agama mulu gitu kan. Kita jelas-jelas aja 1 tambah 1 2 gitu. Itu jelas tuh, eksak 1 tambah 1 2. Enggak, kita ngawang-ngawang gitu. Kita tanya sama dia, dari angka 1 ke angka 2 ada berapa angka?
1,99 apa berapa 9-nya? Itu aja lu kagak tahu kata Iya, itu ini udah di ranah gaib tuh kan. Iya, gitu. bener. Lah itu 1 tambah 1 aja lu nggak tahu ada berapa jumlahnya. Iya. Nah, jangan sok-sokan 1 tambah 1 2, lu main kesimpulan aja gitu. Iya. Bener juga ya. Nah, ketabok-tabok itulah mulai. Tapi emang harus ketabok dulu. Harus ketabok dulu. Heeh. Kadang orang tuh baru ngeh sih. Baru nggak ya? Iya. Ada orang ketabok belajar, ada orang ketabok dia memberontak malah nge-rebels gitu. Bukan ngambil pelajaran. Gitu. Iya, itu jenis penerimaan yang Jenis beda. penerimaan yang beda, reaksinya beda-beda. Alhamdulillah ini menarik ya. Mungkin ada topik lain nanti kita akan bahas teman-teman juga dengan Rizko. Tinggal taruh aja di kolom komen ya. Kalau mau kenalan sama Rizko langsung aja @Rizko Aditama. Aditama. Rizko ya. Aditama. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, kalau sekarang percayanya mau bulat, mau datar, bebas-bebas aja. Enggak masalah. Tetap kita saudara, tetap Mm-mm. kita bersahabat. Mm-mm. Karena itu bukan ranah akidah gitu Mm-mm. ya. Ya. Udah santai aja. Sains itu yang penting mendukung keimanan aja. Kalau seandainya sains membuat Anda malah berdebat-debat sama orang, udah mending gak usah belajar sains ya. Bener. Habis waktunya Habis untuk debat. waktunya, serius. Ya. Kadang-kadang orang ngabisin Energi. sangat bersungguh-sungguh untuk yang main-main, Iya. sangat main-main untuk yang sungguh-sungguh. Bener. Nah, jadi teman-teman semua kita alokasikan energi kita, pikiran kita ke hal-hal yang penting-penting aja gitu ya. Benar. Aduh, terima kasih nih Rizko waktunya nih. Makasih juga sudah diundang. Insya Allah kita akan bikin lagi ya. Amin insyaallah. Ya, untuk teman-teman semuanya, monggo silahkan tulis di kolom komen atau juga mungkin di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua jika dirasa obrolan kita ini menarik atau juga mungkin mind blowing atau juga bikin mikir, monggo saja. Silahkan tulis juga kira-kira topik apa yang akan kita bahas di episode berikutnya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.